Subscribers yang berbahagia, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers mengenai psikologi hukum dalam praktek penyidikan. Ini masuk dalam kelompok psikologi. Kenapa? Karena yang dialami oleh si subscribers ini adalah keluhan yang perlu saya jelaskan supaya masyarakat luas tahu, dan video ini bersifat edukasi supaya kita memahami betul agar kita juga dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pertama-tama pertanyaan begini, kenapa Pak? Katanya, kok penyidik itu alergi sekali Pak dengan ahli yang didatangkan oleh pihak terlapor ataupun tersangka. Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik buat saya. Saya mau jelaskan bahwa setiap ahli yang dihadirkan itu seyogyanya ataupun semestinya diterima oleh penyidik. Apapun judulnya diterima. Karena apa? Ahli itu akan menjelaskan, bukan memberikan kesaksian. Dia menjelaskan, memberikan keterangan ahli sesuai dengan keahliannya. Jadi itu mesti didengar serta ditelaah apa yang dijelaskan oleh ahli tadi. Bukan ditolak ataupun juga diabaikan. Kenapa? Ini masuk dalam KUHP sebenarnya. 184 KUHP salah satunya adalah ahli. Itu yang pertama. Jadi kalau kelihatannya si subscribers ini mengeluh karena kemungkinan besar ketidakpahaman si penyidik ini terhadap fungsi ahli tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan juga tuh Pak, apakah ahli itu kehadiran untuk menjadi saksi? Nah, ini yang perlu saya luruskan ya. Dalam beberapa kesempatan pun waktu di sidang pengadilan saya sebut itu bahwa tidak ada namanya saksi ahli. Yang ada itu ahli, bukan saksi. Ahli ataupun saksi. Saksi itu yang mendengar, yang melihat, merasakan, itu namanya saksi. Tapi kalau ahli, bukan. Dia memberikan keterangan ahli. Oleh sebab itu, satu tempo kita juga tersesat dengan ada media suka menulis tersangka ataupun terdakwa menghadirkan saksi ahli meringankan. Itu makin sesat tuh pernyataan itu. Karena tidak ada ahli yang meringankan atau memberatkan. Ahli itu menjelaskan duduk konstruksi hukumnya secara akademis. Ini yang disebut dengan ahli. Nah, saya juga bicara di pengadilan itu, hakim ada bertanya, saya juga bingung tuh, seolah-olah ada kubu-kubuan ahli dari pelapor, ahli dari jaksa, ahli dari terdakwa, dan lain sebagainya itu. Ini yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Menurut saya, siapapun hadir sebagai ahli itu harus didengarkan oleh semua pihak yang punya kepentingan. Karena apa? Karena ahli itu menjelaskan doktrin, menjelaskan teori, menjelaskan konstruksi hukum. Yang lebih pas lagi ketika saya ditanya oleh hakim, bagaimana yang paling pas Pak? Yang mengundang tuh. Yang mengundang tuh, yang pas tuh, saya bilang majelis hakim yang paling pas tuh. Atas usulan dari para pihak. Itu yang kedua yang saya mau jawab dari pertanyaan subscriber. Nah, yang ketiga, ini yang menggelitik saya juga. Ya, kadang-kadang di pengadilan negeri itu, saya juga menyaksikan sendiri ya, saya juga sering mengalami itu. Ditanya ini itu, Bapak mana suratnya, dari mana? JPU juga nanya, itu surat Bapak dari mana? Suratnya mana? Penunjukannya mana itu? Nah, itu saya mau jelaskan nih. Ahli itu ada di mana-mana. Ahli itu nggak selalu ada di universitas gitu, di fakultas, tidak. Ahli itu praktek di mana-mana, persis seperti praktek dokter. Ahli jantung itu tidak hanya di rumah sakit, banyak ahli jantung itu di mana-mana gitu. Yang kita pakai itu adalah keahliannya, bukan institusinya, seperti itu. Jadi menurut saya, setiap kehadiran ahli itu baiklah kita mendengarkan sesuai dengan kompetensinya, agar supaya penegakan hukum ini berkeadilan, bermanfaat, serta berkepastian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita terus kerja dan bersemangat dan sukses.